wise nggak sih kalau kita beli komoditas yang misalnya harga itu lagi all time high-nya, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, manajemen kah, atau mungkin bisa kita punya tingkat untuk batasi resiko penurunan jangka pendek ya, supaya kita nggak psikologis kita nggak kena gitu ya di saat harga sahamnya turun. Kalau pendekatan saya memang tetap aja fokus ke bisnisnya. Ya, artinya apa? Artinya kita kalau ini komoditas ya, kalau komoditas berarti kan harga jualnya bergantung sama harga acuan global gitu ya. Nah, kita fokusnya ke biaya. Siapa yang paling efisien? Karena tadi kita nggak mikir emas ke depan mungkin akan naik lagi, ya benar, tapi mungkin juga akan turun kan gitu. Sehingga kita mikirnya harus kemungkinan terburuk. Ini kalau emas nanti turun, dia masih bisa profit nggak gitu ya? Jadi cari yang efisien, cari yang struktur biayanya itu rendah, ya jadi nggak mikirin skenario bagus doang. Skenario dulu kita harus antisipasi gitu ya. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Lati Musikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita bersama dengan founder dari Investabook. Ya mungkin teman-teman juga udah follow gitu kan ya Investabook, mungkin udah lama juga follownya terkait dengan insight market. Nah hari ini kita kedatangan foundernya, yaitu Mas Alfi ya, yang ada di balik Investabook. Jadi kita akan ngomongin berbagai macam hal yang lagi hangat di market, seperti ada tarif Trump ya yang masih berjalan hingga saat ini, walaupun memang sudah lebih mereda lah ya teman-teman ya. Nanti kita akan tanya-tanya gimana sih tarif ini dampaknya ke depan, apakah akan mereda secepatnya atau masih akan sampai akhir tahun gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya ya sama Mas Alfi. Kemudian juga nanti kita akan tanya-tanya terkait dengan tarif royalti batubara yang akan efektif ya, itu di tanggal 26 April nanti. Jadi saat ini kita lagi ngomonginnya sebelum tanggal 26 April, jadi nanti kita akan bahas gimana dampaknya buat emiten-emiten di sektor batubara terkait dengan royalti tersebut. Dan juga sebenarnya royaltinya kan gak cuma di batubara tapi di mineral lainnya gitu kan ya. Nah mungkin kita sapa dulu special guest kita hari ini. Halo Mas Alfi. Halo Mbak. Salam kenal ya Mas Alfi ya. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya. Nah mungkin Mas Alfi bisa cerita sedikit sih Mas untuk Investabook tuh awal mulanya seperti apa, dan kira-kira menyasarnya tuh segmen yang seperti apa sih? Mungkin bisa di-share nih. Oke Mbak, jadi Investabook itu saya bikin 2019. Jadi sebelum hype pandemi sebenarnya, cuman emang ya paling ramai waktu itu memang pas pandemi gitu ya. Nah dulu tuh triggernya sebenarnya simple, karena saya udah mulai belajar, udah mulai masuk ke market gitu ya. Nah saya tuh belajarnya dari investor-investor luar kan, baca buku-buku impor gitu ya. Terus heran gitu, kok kayaknya di buku-buku, di toko buku, konten-konten edukasi saham di sosial media, kok banyaknya bahasannya tuh di level permukaan gitu ya. Dan yang bahas fundamental tuh sedikit, kalaupun ada tuh belum cukup serius lah gitu kan, paling mentok-mentok bahas rasio keuangan lah gitu. Padahal yang saya pelajarin itu, kalau kita mau invest jangka panjang dengan yakin, kita harus paham gimana sih cara kerja bisnis di balik saham gitu. Nah itu yang saya belum lihat tuh. Jadi kayaknya ada kekosongan dari edukasi yang lebih serius, yang mungkin lebih intermediate to advance gitu ya. Nah di situ Investabook masuk gitu. Kita nyebutnya, kita pengen bikin investor tuh naik kelas dengan edukasi kita. Jadi nggak terus-terusan jadi investor pemula, jadi investor yang lebih serius, yang lebih matang. Jadi bisa dapat cuan juga berkelanjutan jangka panjang gitu, nggak cuman karena tren sesaat doang gitu di market. Baik, menarik ya teman-teman ya. Kita cocok banget ya berarti ngundang Investabook untuk sharing ya terkait dengan terkait dengan tarif yang pastinya ini akan berdampak lah buat ekonomi kita ya, ada potensi seperti itu. Kalau tadi untuk segmennya sendiri tadi lebih ke intermediate to advance gitu kan ya. Jadi mungkin buat teman-teman tadi ya investor yang mau naik kelas itu bisa nih dengerin kita nih sampai akhir nanti, karena kita bahasnya pasti akan membahas terkait dengan hal-hal yang menarik di market saat ini lagi hangat ya. Nah kalau tadi kita di awal udah bahas terkait dengan Trump gitu kan ya, yang sekarang tuh lagi happening banget ya dari awal April. Sebenarnya kita udah tahu lah ya, Trump itu memang nyeleneh lah ya dari Trump pertama kali gitu ya jadi presiden kemarin. Sekarang kan Trump 2.0 gitu kan ya.
kita tahulah kebijakannya banyak yang cukup kontradiktif dan juga cukup apa ya bisa dikatakan tuh nyeleneh gitu kan ya tadi ya. Nah kalau misalnya untuk dari Investabuk sendiri ini melihatnya seperti apa sih? Apakah tarif ini akan berkelanjutan sampai di akhir tahun kah? Ataukah mulai mereda nih? Sampai mungkin bisa di-share juga kira-kira proyeksinya tuh sampai kapan sih ini akan berakhir gitu? Menarik tuh, sampai kapan? Jadi apa namanya, Trump ini kan ngerilis tarif resiprokalnya itu kan, kalau teman-teman ingat itu kan pas lagi libur lebaran ya. Jadi lagi asik-asik makan opor ya, lagi makan rendang, tiba-tiba Trump ngumumin tarif itu kan, harus saya sebagai yang punya tanggung jawab untuk ya ngasih pandangan lah gitu ya, ya terpaksa harus riset gitu, baca-baca gitu segala macam gitu. Dan di framework kita tuh selalu ngajak untuk fokus ke bisnisnya. Sehingga aspek yang sifatnya makro ya di luar bisnis itu kita jangan masuk terlalu dalam, tapi fokus ke big picture. Nah ini kan karena lagi happening, lagi hangat, tiap hari ada news baru terus gitu ya. Nah jangan sampai kita jadi larut ke situ, lupa sama apa sih sebenarnya hal terpenting yang perlu kita pahamin. Nah sebelum masuk ke kapan ini selesai, kita harus paham dulu apa yang terjadi dan kenapa ini terjadi. Apa sih yang ada di dalam pikirannya Trump sampai dia ngeluarin tarif resiprokal yang agak beda dari 2018-19. Dulu kan cuman kasih ke China doang. Ya. Sekarang ini semua kena ya. Tarifnya blanket tarif lah istilahnya gitu kan. Kena ke semuanya. Bahkan termasuk ke negara-negara yang jadi sekutunya AS gitu ya. Jepang, Uni Eropa, ya Kanada bahkan gitu ya. Itu udah kena juga gitu ya. Nah, karena sebenarnya memang masalahnya bukan cuma China rising gitu, tapi memang Amerikanya ini memang lagi di ujung tanduk gitu secara kesehatan keuangan negaranya. Jadi mereka tuh istilahnya punya twin defisit APBN ya, tapi lebih besar dari kita defisitnya, terus defisit perdagangan. Nah, ini yang mau diatasin sama Trump. Dia nggak mau masalah ini jadi berujung pada kehancuran, dia mau menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Dan banyak orang yang nggak setuju sama caranya Trump di Amerika sana gitu ya, misalnya kayak Ray Dalio gitu ya, itu dibilang dia setuju sama masalahnya, emang defisit APBN-nya AS, utangnya numpuk, itu emang masalah, tapi dia nggak sepakat sama caranya. Tapi intinya memang Amerika Serikat tuh lagi masalah. Nah ini caranya ya, Amerika nggak cuma pengen ngehadang China, tapi mereka pengen nyelamatin negaranya. Itu yang ada di pikiran Trump. Jadi mereka pengen mendesain ulang struktur perdagangan dunia biar sekarang kan seolah-olah AS tuh jadi market terbuka untuk semua negara. Jadi dia banyak banget defisit sama banyak negara bisa ekspor ke tempat dia cuma jadi market doang gitu. Nah dia pengen ubah nih, dia pengen bangkitin industri lagi di dalam negerinya AS. Nah jalan tempuh adalah dengan bikin tarif gitu. Karena ini mungkin sorry kalau terdengar agak detail gitu ya, cuman semoga gambar besar nangkap gitu ya. Kalau tujuan besarnya adalah memunculkan kembali, membangkitkan kembali industri dalam negeri di AS. Ya, dan salah satu keunggulan AS kan sebenarnya dolar itu kuat gitu. Karena dolar tuh jadi salah satu safe haven selain emas kan. Nah, tapi sisi lain dari dolar kuat ini adalah mereka ekspornya jadi nggak kompetitif, jadi mahal. Sehingga industrinya AS tuh kalah saing sama China dan negara-negara lain. Akhirnya mereka cuma jadi impor doang gitu. Karena dolar dolar kuat, lebih murah impor dibanding mereka harus produksi sendiri. Ya, barang-barang dari luar AS tuh semua jadi murah karena mereka penghasilan terlihat besar gitu karena dolarnya kuat gitu. Nah ini yang pengen diubah. Tapi mereka nggak pengen kehilangan status dolar sebagai cadangan mata uang dunia. Nah ini yang menurut saya jadi persimpangan jalan nih. Ya Trump tuh niatnya pengen benerin, tapi bacaan kita bisa jadi justru dia akan berdampak sebaliknya. Jadi ada unintended consequences. Yaitu apa? Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar itu istilah de-dolarisasi. Jadi status atau kekuatan dolar ini berkurang ya dalam rangka pengen balikin industri, ngurangin neraca dagang, bisa jadi justru dampak nggak diharapkannya kekuatan dolar berkurang. Dan itu terlihat sebenarnya di belakangan ya. Year to date itu ketika kita mungkin fokusnya ngelihat rupiah melemah dibanding dolar. Padahal dolar dibanding mata uang cadangan lain kayak misalnya yen Jepang ya, renminbi China gitu ya, terus franc Swiss itu melemah sebenarnya. Dolar indeks itu melemah. Karena dan emas naik gitu. Karena emas akhirnya jadi kayak seolah-olah satu-satunya safe haven yang masih tersisa karena dolar AS nggak sekuat dulu. Nah ini jadi kita perlu lihat ini sebagai ketidakpastian yang meningkat. Ya, jadi masa depan kan pasti nggak pasti kan. Yang pasti cuma ketidakpastiannya.
Jadi bisa jadi kayak apa ya, kayak rentang hasil gitu lah, bisa jadi ke atas banget, ke bawah banget ya. Skenario bagus banget, skenario buruk banget. Nah, ini gara-gara tarif Trump itu jadi makin lebar nih ketidakpastiannya. Nah, jadi bisa jadi eh Amerika berhasil, ya Trump berhasil, bisa jadi China yang berhasil, justru dia malah mempercepat kehancurannya AS gitu ya. Bisa jadi dua-duanya menang, jadi benar-benar nggak pasti ke depan. Nah, itu yang direspon market dengan mereka ngurangin aset berisiko kayak saham di apa negara-negara maju, termasuk di negara berkembang kayak Indonesia gitu. Mereka pengen wait and see ini ke depan akan gimana ya, karena ketidakpastiannya itu masih terjadi. Nah, kalau pertanyaannya kapan ini selesai, teman-teman perlu ingat juga kalau Trump itu baru menjabat. Ya kayak presiden Prabowo di Indonesia baru menjabat tuh. Jadi perangnya mungkin belum akan selesai ya, dinamikanya mungkin akan terus berlanjut meskipun sekarang terlihat mereda karena dia mulai nego sama negara-negara lain selain China gitu ya. Tapi teman-teman perlu siap kalau nanti ada kejutan lagi ke depan. Jadi ketidakpastiannya still intact, kita masih ada. Ya tinggal terus gimana nih cara kita sebagai investor merespon ketidakpastian yang masih tinggi itu gitu. Nah, menarik ya teman-teman ya. Tadi kalau untuk ditanya apakah masih berlanjut ya, tadi ya harusnya sih masih ya, karena kan baru menjabat gitu ya tadi Masih ya awal untuk banget Trump. Iya, baru dilantik Januari gitu ya teman-teman ya. Jadi masih tenang aja, masih banyak kejutan-kejutan lain. Jadi ditunggu aja kejutannya gitu kan ya. Nah, tadi untuk mengurangi kejutan-kejutan tadi dari Presiden Trump, tuh kira-kira apa sih yang harus dilakukan investor? Kira-kira mungkin bisa tips and triknya nih Mas Alfi ya. Kira-kira seperti apa sih yang harus dilakukan investor nih untuk ya meredam lah kejutan-kejutan dari Trump tadi gitu. Oke. Jadi pertama yang pasti kita nggak boleh mengabaikan. Jadi nggak boleh panik tapi juga nggak boleh mengabaikan, waspada lah. Dan fokus ke big picture-nya biar kita ngerti apa yang terjadi dan kenapa itu terjadi, sehingga tahu faktor-faktor kuncinya apa gitu ya, kayak yang Trump inginkan apa gitu ya. Kayak yang menarik kan kemarin kan sebelum tarif Trump ini kan orang banyak di sosmed ya, banyak yang puja-puji Vietnam gitu ya. Wah, Vietnam keren banget, pertumbuhan sekian persen gitu ya. Pemerintahnya peduli masyarakatnya, negaranya maju segala macam gitu. Padahal sebenarnya sekarang di tengah perang dagang global mereka tuh kejepit gitu. Kejepit posisinya gitu karena pasca perang dagang pertama China itu jadi mindahin sebagian produksinya ke Vietnam ya, ke Kamboja juga. Jadi banyak barang-barang produksi Cina itu dipindahin ya, istilahnya transshipment ke Vietnam, baru kemudian diekspor ke US gitu. Jadi ikut kebawa sama konflik ini akhirnya gitu. Dan mereka punya porsi ekspor makin besar ya, ngasih dampak ke pertumbuhan ekonomi kemarin, tapi ngasih kerentanan juga gitu ke Vietnam gitu. Jadi kebawa-bawa konflik ini kan itu. Nah, itu yang kita di satu sisi perlu syukuri di Indonesia. Kita tuh mungkin 10 tahun terakhir tuh bisa dibilang ya quote unquote gini-gini aja. Jadi kita suka sebut debat panjang antara Indonesia emas sama Indonesia gelap tuh sama-sama nggak akurat ya. Indonesia emas tuh bisa kita raih ya, ada potensi ke sana, tapi masih banyak PR-nya. Tapi nggak ke Indonesia gelap juga gitu kan, yang banyak dibahas di sosmed gitu ya. Saya justru lebih sepakat kalau 10 tahun terakhir kita tuh gini-gini aja ya, pertumbuhan 5% gitu ya. Bahkan kalau ngitung pandemi itu sekitar 4,2% doang gitu rata pertumbuhannya. Tapi kita karena gini-gini aja jadi bisa dibilang lebih kuat ya. Porsi domestik kita konsumsi kan sekitar 55% dari ekonomi. Jadi nggak terlalu bergantung lah nggak terlalu terdampak sama guncangan di rantai pasok global gitu. Nggak seperti Vietnam sama negara-negara lain. Nah, caranya untuk antisipasi adalah selain kita paham big picture-nya, kita mesti pegang prinsip namanya margin of safety. Ya, ini cara kita mengantisipasi guncangan. Jadi banyak orang yang akhirnya karena nggak pasti itu mengandalkan prediksi, Mbak. Coba cari tahu nih ke depannya akan gimana ya, skenario apa yang akan terjadi. Apakah AS akan menang, Trump menang, apakah China yang sekarang akan menang ya, apakah Indonesia akan lebih dekat ke China, apakah kita akan deal sama AS, memilih salah satu skenario. Nah, investor sejati itu justru pegang namanya prinsip margin of safety. Ini mungkin sebagian teman-teman tuh mahamin sebagai udah hitung-hitungan harga wajar saham lah, ini berapa persen nih bantalannya, berapa persen diskonnya gitu. Padahal sebenarnya ini prinsip yang bisa kepake dalam banyak hal. Intinya kan kalau misalnya harga wajarnya 1.000 ya jangan beli pas harga 1.000 gitu, pas harga 500 baru kita beli gitu. Jadi ngasih bantalan. Efeknya apa? Efeknya ketika nanti ternyata harga wajarnya nggak 1.000, harga wajar sebenarnya itu 600, 700, kita masih untung.
Nah, prinsipnya adalah bukan prediksi tapi antisipasi. Ya, jadi bukan prediksi tapi antisipasi. Jadi yang kita pikir adalah apa sih skenario terburuknya dari perang dagang, perang tarif ini? Di skenario terburuk itu kita masih mungkin untung nggak? Nah, prinsip itu yang harusnya kita pakai dalam kita ngelola portofolio, dalam kita milih saham gitu ya. Kalau amit-amit terjadi misalnya resesi global, Indonesia kena dampak, portofolio kita masih baik-baik aja nggak? Itu yang harusnya kita tanyain. Baik, tadi perlu dipertimbangkan ya teman-teman margin of safety-nya gitu ya. Kalau misalnya sekarang tuh kira-kira kondisi kayak gini, kalau Mas Alfi sendiri tuh margin of safety-nya tuh berapa persen sih pas dari nilai wajarnya gitu? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor. Apakah semakin konservatif ya 60% atau 70%? Atau ya bisalah di bawah 50%? Mungkin bisa di-share. Oke. Pertama ini ya, kita juga kan perlu bedain dampak dari perang tarif, ketidakpastian, guncangan global ini. Termasuk juga kan ada sentimen domestik gitu ya. Dampak ke valuasi, dampak ke pasar keuangan, ke pasar saham, sama dampak ke sektorial. Itu dua hal yang berbeda, yang bisa jadi satu lebih parah, satu lebih nggak terlalu parah gitu ya. Jadi dampak ke sektorialnya apa? Ya ke berbagai sektor ekonomi kita, ke kinerja emiten ya, kemampuan mereka menghasilkan laba dan dividen, sama ke harga sahamnya. Ya, bisa jadi misalnya dampak ke sektorial, ke kinerja bisnisnya terasa, tapi ternyata penurunan harga sahamnya lebih parah. Itu kan yang terjadi kan ketika sebelum perang tarif Trump pun harga saham udah banyak yang turun. Ya enggak? Dari all time high IHSG itu sempat 7.900 bulan September 2024, itu turun terus tuh. Akhir tahun 2024 tuh kan sekitar 7.000-an, sekarang udah sempat ke di bawah 6.000, udah mulai rebound dikit ke 6.500. Itu banyak banget saham yang murah. Dan kita perlu kalibrasi ulang lah kira-kira secara risiko itu dampak ketidakpastian ini seperti apa ke masing-masing sektor dan ke emiten di portofolio kita. Karena iya secara umum saham berisiko, tapi level risikonya itu bervariasi Mbak. Ya secara bisnis sama secara valuasinya gitu. Ada yang kita sebut sektor yang terpukul ya, sektor merah gitu ya. Ada yang rentan, yang oranye, sama yang tangguh, yang hijau. Nah, kita perlu cek nih emiten portofolio kita masuk ke sektor yang mana nih dari dampak sektorial lah, dari ketidakpastian global nih. Lalu lihat juga harganya nih. Jadi misalnya, nilai wajarnya turun dari 1.000 ke 800. Harganya turun dari 700 ke 400, ya malah makin murah dong. Patokan gampangnya gini aja, dividend yield. Itu kan perbandingan antara dividen per saham sama harga saham. Dan itu cash return, itu keuntungan yang langsung dikasih ke investor, nambah saldo RDN kita. Ketika labanya masih bagus, dia masih cetak profit, dia masih akan bagi dividen kan, kemungkinan masih bagi dividen. Harga sahamnya turun nih, masih bagi dividen, harga saham turun, dividen yieldnya naik. Ya, yang menarik adalah kita tuh kan lagi dalam proses mau launching salah satu produk baru kita namanya Fundamental Screener. Ya, jadi kita mengkurasi dari 900-an saham itu jadi 80 aja yang terkurasi secara kualitas bisnis, kesehatan keuangan, dan valuasi berdasarkan dividen. Nah, dari 80 ini aja yang most likely udah bagus-bagus dibanding sisanya gitu ya. Itu 1/4-nya Mbak. Itu dividen yield-nya, potensial dividen yield-nya tahun ini bisa 10% plus. 1/4 yang lain itu 7,5 sampai 9,5% dividen yield-nya. Di atas obligasi berarti kan. Ya, jadi separuh dari saham-saham bagus di Indonesia itu valuasinya udah murah banget. Ya tinggal kita cocoknya yang mana, sukanya yang mana, pahamnya yang mana, nyamannya yang mana gitu ya. Yang jelas sekarang peluang di market justru banyak karena sebelum perang tarif pun udah banyak yang murah-murah, sekarang makin banyak yang murah-murah gitu. Jadi tinggal kita sebagai investor siap nggak untuk ngelola risiko itu gitu, menyeimbangkan antara ketidakpastian ya dengan kesiapan portofolio kita nih gitu ya, baik secara bisnis maupun juga imbal hasil yang bakal kita dapetin gitu. Baik, tadi udah panjang sekali ya teman-teman penjelasannya terkait dengan cara memilih saham ya. Tadi sebenarnya ada yang menarik sih Mas Alfi ya. Tadi ada yang hijau, kuning, dan juga merah. Mungkin bisa dielaborasi lagi nih. Kalau misalnya yang hijau tuh kira-kira sektor apa sih Mas yang kira-kira kalau untuk saat ini tuh tandanya tuh masih hijau. Kemudian yang kuning tuh kira-kira
sektor apa gitu kan ya di tengah kondisi yang seperti ini. Terus kemarin tadi sempat juga di-mention ya bahwa ada dividen yang yield-nya di tahun ini ya 10%-an. Kita lihat kemarin banking ya harusnya udah kelihatan kan ya, ada yang 10 sampai ya 9%, 8%-an gitu ya teman-teman ya. Nah kalau menurut Mas Alvin tuh karena bankingnya udah lewat gitu kan ya, dan udah payment date juga hari ini rata-rata gitu kan. Betul. Kira-kira yang mau yang akan datang dalam waktu dekat ini tuh sektor apa sih? Dia mungkin bisa dispesifikin sahamnya kalau memang ada gitu kan ya. Tapi tetap disclaimer ya teman-teman, tadi kan Mas Alfi juga mention bahwa ya sesuaikan tadi profil resiko teman-teman. Terus tadi teman-teman nyamannya tuh investasi di mana sih, investasi di saham yang mana gitu. Nah dari Mas Alfi sendiri mungkin bisa jawab yang pertanyaan yang pertama dulu, sektor yang tadi yang hijau, kuning dan juga merah tuh apa aja sih Mas di kondisi saat ini gitu. Oke, jadi sektor hijau itu kan saya sebut sektor yang tangguh, yang arti dia tuh jauh sekali untuk bisa berdampak signifikan. Ya, jadi kalau sektor orange atau kuning itu nggak terdampak langsung, tapi mungkin ada faktor-faktor yang perlu kita waspadai lah, yang ketika misalnya ini mengarah ke sana, ada terjadi eskalasi mungkin ya akan terkena dampak lanjutan lah. Misalnya kayak kita bahas sektor orange dulu biar kebayang gitu. Misalnya perusahaan komoditas lah, ya yang terkonsentrasi penjualannya ke China. Sekarang sekilas kan terlihat sebenarnya China tuh cukup resilient ya, lebih tangguh dibanding 2018-2019. Tapi kalau misalnya ternyata negara-negara lain ikutan dalam frontnya AS ya, nyerang China gitu ya, bersitegang dengan China, bisa jadi terjadi perlambatan juga di China yang bikin ekspor yang ke China tuh jadi ikut melambat karena ada permintaan demand gitu ya. Apalagi teman-teman perlu ingat batu bara memang kita eksportir terbesar, tapi produsen terbesar batu bara itu China. Jadi kalau misalnya terjadi imbalance supply and demand di China, demand untuk batu bara di sana turun, terus supply yang udah terlanjur tinggi, mereka jadi nggak butuh impor sebesar dulu. Nah ini perlu diantisipasi kalau misalnya harga batu bara kan sekarang udah mulai turun ya, udah di bawah 100 gitu ya. Meskipun secara historis itu masih tinggi sebenarnya, $100 tuh masih cukup tinggi, tapi udah turun dibanding sebelumnya. Nah itu perlu diantisipasi. Yang mungkin cukup cukup besar lah dan banyak pilihannya kan perusahaan batu bara di bursa kita. Nah yang hijau itu kata kuncinya adalah domestic supply chain sama domestic demand. Ya, karena guncangannya global bisa jadi nggak cuma dari AS ya yang juga ngasih tarif kita, atau dari China yang kena dampak turun, bisa juga dari negara-negara lain gitu. Sehingga yang paling resilient, yang paling tangguh adalah yang berdikari, Mbak. Bahan bakunya dari dalam negeri, jualnya ke dalam negeri. Jadi yang dulu dianggap kayak ya gitu-gitu aja gitu ya, biasanya justru malah yang paling tangguh gitu. Ya contoh misalnya FMCG deh, biasanya kan jadi top of mind ketika mau resesi, mau ada guncangan, FMCG aja deh yang tangguh nih. Bentar dulu, bahan bakunya dari mana tuh? Instan, gandum impor. Susu UHT, susu masih banyak yang impor. Ya, produk apalagi misalnya kebutuhan rumah tangga, bahan kimia masih banyak yang impor, farmasi banyak yang impor gitu ya. Nah terus apa dong yang supply chain lokal, misalnya kalau FMCG ya, kalau konsumsi obat herbal, karena kalau obat farmasi itu banyak impor tuh Mas. Tapi kalau obat herbal ya tentu udah kebayang lah, herbal di bursa kan nggak banyak gitu ya. Ya dia bahan bakunya dari petani-petani tanaman di Indonesia, sebagian besar penjualan juga ke Indonesia. Ya, batu bara juga teman-teman perlu ingat tuh, ada emiten batu bara yang 50% plus penjualnya ke domestik. Ya, jadi lebih berdikari dibanding yang lain yang ekspor. Meskipun ekspor juga kan ada yang konsentrasi ke China, ada yang lebih diversified gitu ya. Jadi itu yang tangguh. Jadi yang tangguh itu pasokan sama permintaan dalam negeri. Terus dia mesti punya margin laba yang tebal, karena perang dagang ini mungkin akan melemahkan demand penjualan, tapi juga bisa jadi meningkatkan biaya ketika barang-barang impor gitu kan. Nah kalau marginnya dia tipis, ya margin naik tuh bisa neken laba, bisa jadi malah nanti berujung ke rugi gitu ya. Jadi masih ada beberapa gitu ya. Misalnya contoh yang lain adalah misalnya CPO. Ya tadi kita ngomong udah soal batu bara, ini kan komoditas andalan kita yang lain gitu ya. CPO itu menariknya teman-teman, dibanding batu bara, kita beneran produsen terbesar. Kalau batu bara kan kita eksportir terbesar, tapi bukan produsen terbesar. Ya, jadi negara-negara yang impor CPO itu memang sebagian besar memang produksinya kecil sekali, atau bahkan enggak produksi gitu. Ya, jadi sekitar kita itu sekitar 60% produksi global
CPO dan apa namanya sekarang harganya masih cukup tinggi meskipun sama dalam tren turun gitu ya. Jadi lihat tuh tren harga komoditas yang cuman year to date setahun, lihat 10 tahun tuh dia dalam tren yang tinggi atau rendah gitu ya. Dan ada emiten CPO yang belum ngumumin, belum declare dividennya berapa, cuman dari estimasi kita bisa dividen yieldnya 19%, Mbak. Ya, dia punya struktur biaya efisien. Tahun lalu juga bagi dividennya besar dan tahun ini labanya meningkat tuh karena kuartal 4 labanya besar gitu. Cuman mungkin perlu diantisipasi kira-kira normalized earningnya ya, laba setelah nanti ada mungkin peningkatan biaya, penurunan demand itu akan berapa. Tapi ya 15% plus seharusnya sih jangka panjang masih aman nih di emiten CPO ini gitu. Menarik ya teman-teman ya, tadi bisa disimpulkan ada beberapa emiten nih, satu sektor lah yang menarik gitu ya. Tadi yang dividen yieldnya cukup besar, tadi mungkin teman-teman bisa pantau tuh tadi ada CPO yang belum rilis ya, belum, nggak mau disclose nih mas apa nih tikernya ya, mungkin ya teman-teman cari aja lah ya yang secara historis tadi kasih yield yang besar. Dan kita tahu lah harga CPO kan di 4Q kemarin, di kuartal 4 kemarin kan lumayan tinggi gitu kan ya teman-teman ya. Dan kalau untuk sektor lain nih mas, kalau untuk tadi kan batubara CPO, apakah ada sektor lain? Karena kan kemarin emas tuh all time high terus gitu kan ya. Terakhir tuh sempat di highest-nya 3.500 ya di hari kemarin, terus hari ini turun lagi ya. Karena wajar ada aksi profit taking ya teman-teman, karena rally-nya udah cukup panjang ya kalau untuk emas. Kalau untuk emiten ini seperti apa nih? Apakah akan berkelanjutan sejalan sama tadi sebenarnya Trump itu masih tahap awal lah inilah ya, bisa dikatakan seperti itu. Apakah wise nggak sih kalau kita beli komoditas yang misalnya harga itu lagi all time high-nya, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, money management kah, atau mungkin bisa kita punya tingkat batas untuk batasi resiko penurunan jangka pendek ya, supaya kita nggak psikologis kita nggak kena gitu ya di saat harga sahamnya turun. Kalau pendekatan saya memang tetap aja fokus ke bisnisnya. Ya, artinya apa? Artinya kita kalau ini komoditas ya, kalau komoditas berarti kan harga jualnya bergantung sama harga acuan global gitu ya. Nah kita fokusnya ke biaya. Siapa yang paling efisien? Karena tadi kita nggak mikir emas ke depan mungkin akan naik lagi, ya benar, tapi mungkin juga akan turun kan gitu. Sehingga kita mikirnya harus kemungkinan terburuk. Ini kalau emas nanti turun, dia masih bisa profit nggak gitu ya? Jadi cari yang efisien, cari yang struktur biayanya itu rendah, ya jadi nggak mikirin skenario bagus doang. Skenario dulu kita harus antisipasi gitu ya. Nah saat ini dari 80 saham terkurasi itu belum ada emiten emas murni yang ada di list kita gitu ya. Mungkin yang masuk paling Antam gitu ya, tapi kan dia juga ada porsi nikelnya juga gitu ya. Yang nggak tahu nanti kita mau bahas terpisah tuh di sini, itu kena apa istilahnya, kena tekanan karena peningkatan tarif royalti ya. Tarif royalti itu sekitar 2 sampai 2,5 kali lipat untuk komoditas emas gitu ya sama nikel. Jadi peningkatan harganya itu akan kena ke offset ya, berkurang sama peningkatan harga jual di offset sama kenaikan royalti. Yang dimana peningkatan harga itu belum tentu sustain. Sehingga poin kedua setelah ngelihat biayanya yang efisien, yang kedua adalah patokannya ketika ngitung harga wajarnya, patokannya untuk jadi ini seberapa aman gitu ya, itu adalah laba normalnya, itu harga jual normalnya. Nanti kalau misalnya nanti normalize bakal berapa ya? Karena rally itu nggak akan selamanya kan. Betul. Ya, justru nggak ada yang selamanya. Betul. Justru kalau kita pegang margin of safety, dalam arti antisipasi bukan prediksi, makin naik makin ngeri mbak. Makin naik tuh makin banyak godaan untuk profit taking kan gitu. Apalagi ketika nanti ternyata bisa jadi ya terjadi settlement. Ternyata ada loh bisa jadi deal antara AS sama China. Kita nggak bisa tahu gitu ya. Makanya kita antisipasi aja. Kalau tiba-tiba ternyata ketemu jalan kesepakatan gitu, settlement, orang akhirnya beralih ke saham berisiko. Nah kita jadi beracuan sama harga emas yang nggak sustainable, yang terlalu tinggi gitu. Nah itu yang perlu diantisipasi. Sehingga lihatnya turn historis gitu, yang lihat struktur biayanya. Dan pastikan kalau kita mau ngitung harga wajarnya itu dari laba yang udah dinormalisasi, udah dinormalisasi itu, bukan karena tren sesaat yang tahun depan mungkin kuartal depan udah nggak relevan lagi gitu. Baik ya teman-teman, tadi bisa dipertimbangkan tadi earningsnya, karena kalau di tahun 2024 itu banyak earnings emiten di sektor emas ya, itu cukup positif, bahkan net earn juga
ya dibandingkan dengan di tahun 2023. Karena memang harga emasnya tuh all time high dari tahun lalu juga all time high terus sampai hari ini 3.500-an. Tapi tetap tadi ya teman-teman harus cari emiten yang paling efisien dengan artian cash cost-nya paling rendah lah ya, supaya bisa menjaga marginnya tuh tetap stabil gitu ya teman-teman ya. Di tengah tadi harga emasnya naik maupun juga nanti ada skema penurunan ya kalau misalnya memang deal ya antara China dan juga US tuh maksudnya perang dagang udah mulai turun lah, udah mulai mereda. Nah itu yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan gitu ya buat teman-teman yang beli saham-saham komoditi ya. Tadi karena ada tarif, kita ngomongin tarif royalti tadi, tarif Trump, sekarang kita dalam negeri ada juga tarif royalti yang mungkin bisa dibahas sedikit nih Mas Alfi ya, karena ini juga menarik ya. Tadi kan sempat Mas Alfi mention juga saham-saham sektor komoditi yang memang ada coal, kemudian juga ada emas gitu ya, mineral dah, dan batu bara, minerba gitu ya. Nah kira-kira dampak untuk penyesuaian tarif royalti yang baru nih yang akan berlaku di tanggal 26 April tuh dampaknya seperti apa sih untuk beberapa emiten? Mungkin ada juga yang diuntungkan ya atas adanya revisi ya terkait dengan peraturan pemerintah terkait dengan minerba ini. Oke. Jadi mirip kayak tadi kalau kita ngomongin tarif Trump, dengan sama-sama tarif soalnya itu kan aspek makro, aspek eksternal dari bisnis. Ya artinya ya cara kita ngeliatnya juga sama. Kita ngeliatnya big picture, apa yang terjadi ya, termasuk apa dampaknya dan kenapa itu terjadi. Nah bagian kenapa ini yang orang biasanya jarang luput, cuma fokusnya udah apa sama dampaknya, tapi rasionalnya apa sih di balik ini gitu. Nah saya coba lihat detail aturannya. Esensinya sebenarnya kan gini, pemerintah ingin mengantisipasi, ingin ikut ambil untung ketika nanti harga komoditas rally. Ketika nanti terjadi seperti tahun 2022 gitu kan, batu bara pernah sampai 400 ya, yang lain juga naik signifikan, CPO, nikel segala macam gitu ya. Pemerintah pengen ikut ambil bagian, sehingga yang dilakukan apa? Mereka bikin rentang yang lebih panjang, rentang harga acuan yang lebih tinggi, karena ternyata kenormalan sebelum pandemi dan sebelum konflik geopolitik ya, kan ada Rusia Ukraina, ada Israel Palestina gitu, itu nggak lagi berlaku gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi rentang harga acuannya itu ditinggiin. Jadi kalau misalnya harganya tinggi banget dari komoditasnya, mau mineral mau batu bara, pemerintah mau ngambil bagian nanti untung yang lebih besar ya, royalti yang lebih besar. Nah sehingga bahkan emiten-emiten nikel yang dulu karena program hilirisasi dapat royalti yang rendah banget ya, 2%, 3% ya, sekarang bisa dapat 2-2,5 kali lipat ya. Ada yang 4%, ada yang 5%-an gitu, tergantung dengan produk yang dijual apa. Jadi pengen ikut ambil bagian ya, sehingga secara umum mineral tuh kena dampak negatif lah, kena tekanan ya, karena struktur biaya nambah nih ya. Meskipun perlu dicek ke tiap emiten struktur royalti di situ seberapa besar porsinya ya. Kan ada yang, karena selain royalti kan ada biaya, misal biaya produksi, biaya transportasi gitu ya, direct cost-nya lah ya. Itu tiap emiten beda-beda ya, tapi yang pasti semua kena tuh yang di mineral kayak nikel, emas, tembaga segala macam. Nah yang menarik sebenarnya batu bara. Ya, batu bara ini kan ada dua tipe izin ya. Ada namanya izin usaha pertambangan (IUP), ada izin usaha pertambangan khusus ya, IUPK. Nah, IUPK ini dulu yang secara cost itu royalty cost-nya gede banget. Ya bisa sampai 28% kalau harga batu bara di atas $100. Ya kayak modelan Adaro gitu ya, kayak modelan Bumi, Indika itu gede banget. Nah, sekarang tarif tertingginya masih sama, ya masih 28%, tapi rentangnya dipanjangin. Dulu maksimal di atas 100, sekarang maksimal di atas 180. Sehingga ketika harga batu bara sekarang mulai normalize ya, kisaran 100, 110, 120 gitu ya, harga batu bara acuan, mereka akhirnya dapat tarif yang lebih rendah. Ya, mungkin sekarang tuh sekitar 19% atau 18% lah kalau di harga batu bara acuan yang sekarang. Jadi justru dapat untung karena harga batu baranya mulai normalize ya, dan rentang tarifnya ditinggiin ya. Tapi ketika nanti terjadi misalnya kenaikan harga komoditas lagi di semua komoditas, pemerintah pengen ikut ambil untung yang lebih gede lah, karena saya sendiri kan juga penerima manfaat nih Mbak. 2022 tuh pernah ngalamin dapat dividend yield ya. Dividend yield nih bukan kenaikan harga nih, saya belum jual sahamnya, itu 45% Mbak dividend yield, karena memang labanya naik gede banget gitu ya, nggak butuh capex gede, akhirnya dibagi jadi dividen dan harganya nggak naik signifikan gitu. Saya udah beli di harga yang rendah, akhirnya dapat dividen yield yang gede banget gitu. Nah ini yang pemerintah
nggak mau kalah cuan sama investor gitu. Nanti ketika komoditas itu rally, mau itu emas kayak, mau itu nikel kayak, mau itu batu bara, pengen ikut ambil bagian juga gitu dengan royalti yang lebih besar gitu. Baik, menarik ya tadi teman-teman ya terkait dengan tarif royalti tadi, diuntungkan tadi yang punya izin IUPK gitu ya teman-teman ya. Karena izin batubara kan banyak ya, ada PKP 2B, ada IUP, ada IUPK gitu ya. Tapi tadi yang diuntungkan adalah IUPK yang memang selama ini bayar royaltinya tuh mahal Paling gitu gede, kan betul. ya. Makanya sekarang lumayan diuntungkan tuh dengan adanya revisi terkait dengan peraturan pemerintah untuk royalti minerba tadi gitu ya teman-teman. Tapi Mbak, kalau boleh nambahin, tetap perlu diingat juga perhatiin struktur biaya yang lain ya selain royalti, karena ya ada yang memang efisien jadi diuntunginnya jadi lebih dibanding yang memang dulu nggak efisien gitu. Baik, apalagi tadi perusahaan efisien gitu ya, jadi makin diuntungkan tuh ya dengan direct cost yang cash cost tadi yang rendah, kemudian juga tadi ditambah sama royalti yang juga turun gitu ya. Nah, kira-kira tadi kita udah bahas banyak sekali mulai dari tarif tarif royalti gitu kan ya. Terus juga bahas gimana ada dampaknya buat IHSG ke depannya gitu ya, untuk tadi juga teman-teman juga udah lihat ya sektor-sektor apa sih yang menarik ya, yang perlu dicermati buat teman-teman investor, tapi sesuaikan sama preferensi resiko dan juga sesuaikan sama jangka waktunya ya. Mungkin teman-teman punya jangka waktu itu juga harus disesuaikan, karena kan tadi ya ini kan sentimen yang berubah setiap saat gitu ya teman-teman ya, jadi kita harus catch up sama market. Nah, nggak kerasa kita udah ngomong panjang kali lebar nih Mas Alfi ya, jadi mungkin Mas Alfi bisa kasih closing statement nih buat teman-teman investor ajaib yang masih galau, apakah saya harus tambah muatan di market saat ini atau bisa jangka pendek dulu deh sambil wait and see. Nah, mungkin bisa di-share nih gimana sih yang harus dilakukan. Oke, mungkin sekarang manajemen portofolio ya, atau money management lah gitu ya, menghadapi ketidakpastian ini gitu. Yang pasti tadi kan megang margin of safety gitu, prinsipnya dijagain, tetap fokus ke bisnis, yang lihat makro tuh fokus big picture, jangan terlalu detail. Nah, berikutnya adalah soal porsi cash nih, kan banyak sering nanya nih kan, ini enakan cash dulu aja atau rebalancing portofolio dulu gitu ya. Yang pasti nggak ada rumus tunggal buat semua investor ya, tergantung karakter dan profil risikonya. Nah, saya coba ngebagi biar lebih simple jadi dua kondisi aja nih Mbak ya. Pertama adalah kondisi ketika kita udah kalibrasi risiko, portofolio kita isinya bisnis-bisnis yang tangguh, marginnya tebal gitu ya, cost-nya efisien, terus kita masih punya cash flow lain ya, masih punya kerja, masih punya bisnis gitu ya. Jadi kalau nanti turun tinggal top up lagi gitu ya. Dan dividend yield-nya juga besar gitu. Jadi ini musim-musim yang dimana ketika kita nggak punya cash sekalipun, ntar bulan Mei, bulan Juni juga akan ada cash dari dividen gitu ya. Itu kita bisa 0-15% lah ya, rule of thumb-nya gitu, pegang cash. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau kita bisa nanti top up secara rutin, kita dapat dividen gitu, bisnis kita juga nggak terdampak signifikan gitu ya. Tapi kalau ternyata bisnis kita kalaupun nggak terpukul, misalnya masuk sektor rentan gitu ya, ini kalau ternyata suku bunga tiba-tiba naik gitu ya, dikombinasikan sama pelemahan ekonomi global, jadi kan stagflasi gitu ya, kita masuk ke rentan, tambah deh cashnya deh ya. Apalagi kalau misalnya nyata dividend yield-nya kagak gede-gede banget gitu ya, ya sekitar 15-30% lah ya, tetap ada, tapi nggak perlu misalnya jual saham rugi ya, saya nyebutnya take loss bukan cut loss gitu ya, kita harus menerima kerugian kita karena panik, karena nggak tahan sama floating loss gitu. Padahal floating loss itu kan ya karena sekarang market lagi pesimis aja gitu, belum tentu karena fundamental bisnisnya juga gitu. Jadi kalau mau jual, sebaiknya memang itu karena ada kandidat saham lain yang mau di switch, misalnya sekarang rentan pengen di switch ke yang tangguh nih, pengen di switch ke yang hijau nih, boleh. Tapi kalau misalnya cuma mau nambah cash doang, pikir berkali-kali lah, karena belum tentu. Ini kan cash sebenarnya memberikan kita fleksibilitas nih, karena nggak pasti kita perlu punya porsi aset yang fleksibel, bisa dipindahin kemana-mana, so nanti peluang yang paling oke yang di mana gitu. Bisa nanti kan skenario baik yang terjadi. Ya tadi sudah bilang gitu, mungkin nyata Trump berhasil ya ngurangin defisit, ngurangin utang, malah kekhawatiran dolarisasi nggak terjadi gitu ya, bisa jadi loh itu. Jadi kita harus siap juga kalau nanti tiba-tiba, inget ya waktu 2020 itu kan orang semua panik khawatir, tiba-tiba akhir Maret market udah 10 ribuan, naik terus gitu ya, dan nambah investor COVID banyak banget gitu ya. Kita harus siap sama semua skenario, yang baik kita siap, yang buruk kita siap gitu ya. Jadi selalu punya porsi cash yang disesuaikan sama posisi portofolio kita, profil risiko kita gitu. Kita punya cash flow apa enggak buat top up gitu. Jadi intinya sih
di tengah ketidakpastian ini ya, terus juga informasi makin banyak, makin bising gitu ya, kita nggak perlu ngandelin prediksi, kita nggak perlu bisa nebak market bakal gerak ke arah mana, Trump bakal bikin apa lagi, nggak perlu. Kita cuma perlu punya persiapan yang matang, strategi antisipasi dengan cara apa? Kita pegang bisnis yang emang kita ngerti, model bisnisnya itu emang terbukti rekam jejaknya itu bisnis yang bagus, bisnis yang tangguh. Kita percayakan duit kita sama manajemen yang emang bisa dipercaya gitu ya, aksi korporasi yang gak aneh-aneh gitu ya. Dan yang ketiga, kita pakai patokan dividen sebagai ngitung valuasi. Sekarang makin relevan Mbak, karena kita nggak tahu nih kapan market bakal berubah dari bearish ke bullish, pesimis ke optimis. Tapi dividen ya, ketika perusahaan emang sehat, bagus, tangguh, itu tiap tahun bakal jadi mesin uang buat kita. Apalagi ada nih Mbak emiten nih, seingat saya cuma satu di bursa, bagi dividen tiap kuartal. Jadi ibarat gajian owner tiap 3 bulan nih. Itu di market luar cukup common, tapi di Indo belum banyak. Nah, ada satu emiten yang dia dividen yieldnya mungkin nggak terlalu besar, saya mungkin sekitar 6% ya. Tapi tiap kuartal dibagiin. Ya, jadi nggak akan nol terus tuh kas di RDN, pasti nambah terus. Ya, jadi fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Jadi kita nggak perlu ngandelin prediksi, cukup dengan antisipasi. Baik, menarik sekali ya tadi teman-teman ya, yang perlu teman-teman pertimbangkan di tengah marketnya yang volatile seperti saat ini. Thank you Mas Alfi, tadi udah sharing banyak sekali terkait dengan perbincangan kita di hari ini, tarif Trump dan sebagainya ya, tarif royalty, kemudian juga money management dan sebagainya. Nah, thank you buat teman-teman juga investor ajaib yang udah stay tune dari tadi gitu kan ya. Semoga tadi teman-teman dapat insight yang sangat menarik lah dari Mas Alfi. Jadi mungkin sampai jumpa di Cuan Talks berikutnya. See you semuanya.